Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Alfiansyahani, NIM K1317005. Pada kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai tugas micro teaching. Video pembelajaran kali ini menampilkan 3 keterampilan dasar dalam mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan dalam membuka pelajaran. Dalam membuka pembelajaran, saya memperlihatkan sikap hangat, mengemukakan tujuan dan batas tugas, mengajukan pertanyaan, mengaitkan materi sebelumnya, menimbulkan rasa ingin tahu, dan mengingatkan inti tema. Untuk yang kedua, yaitu keterampilan memberikan pertanyaan. Dalam memberikan pertanyaan, saya menampilkan yaitu pertanyaan singkat. Yang kedua, pemberian acuan. Yang ketiga, pemindahan giliran. Yang keempat, pemberian waktu berpikir. Yang kelima, pemberian tuntunan. Dan yang terakhir yaitu pengaturan urutan. Keterampilan mengajar yang ketiga yaitu memberikan variasi saat pelajaran. Saya menampilkan variasi alat dan bahan, yaitu berupa video, PowerPoint, dan LKPD. Untuk selanjutnya yaitu variasi pola interaksi. Demikian keterampilan mengajar yang saya tampilkan, dan berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Adi Ginantoro ada? Hadir, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Biasa aja, Bu. Kok biasa aja itu gimana? Kenapa? Ada masalah apa? Lanjut ya. Iya, sehat, Bu. Sehat. Dias. Hadir, Bu. Gimana, sehat di rumah? Sehat, Bu. Tambah gendut, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Terus selanjutnya Edi. Hadir. Hadir, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Selanjutnya Putri. Iya, Bu. Hadir. Sehat ya, Put? Lapar, Bu, tapi. Nah, gimana kok belum makan? Kan ini udah siang. Lanjut Lupa, ya. Bu. Safira. Hadir, Bu. Gimana, sehat? Koneksinya lancar? Alhamdulillah, Bu. Saya sedang berusaha, Bu. Nanti mohon maaf ya, Bu, kalau macet-macet. Oh ya. Oke. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Semoga tetap sehat semuanya. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih bab yang sama, yaitu program linier. Nah, materi prasyarat untuk program linier yaitu adalah sistem perjaksamaan linier dua variabel. Kira-kira ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Masih, Bu. Ya, Adi boleh menjawab? Minggu kemarin membahas mengenai SPTLJV, Bu. Ya, pengertiannya ya. Terus apa lagi? Pengertian SPLJV, terus cara membentuk model matematika, dan menyusun SPTLJV, Bu. Oh ya, benar sekali, Adi. Untuk mengingat materi yang sebelumnya, Ibu akan menampilkan PPT ya. Untuk Ya, review Bu. aja, biar kalian ingat. Ini. Bisa dilihat di layarnya. Bisa, Bu. Bisa, Bu.
Nih, kita review lagi ya untuk materi prasyarat program linear. Itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu ada sistem perjaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan SPTLDV, kita perlu belajar juga cara menggambar grafik. Gitu. Terus, ini review dulu. Untuk pengertian SPLDV, kemarin udah dipelajari ya, sama-sama. Pengertiannya itu adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel. Misalnya X dan Y dengan pangkat tertinggi 1 dan dihubungkan dengan tanda perjaksamaan. Jadi, yang membedakan sistem perjaksamaan linear dua variabel ini di tandanya. Kalau sistem perjaksamaan itu tandanya nanti ini ya, kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Ini bentuk umumnya kemarin sudah dipelajari. Masih ingat kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Masih. Terus lanjut ke, nah ini, untuk membentuk model matematika. Nah ini Ibu kasih contoh. Coba kita baca dulu bareng-bareng ya. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 mobil dan 2 motor, dia mendapat uang sebesar 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah, nah ini Ibu kasih waktu sebentar, 1 menitan. Kemarin kan sudah dipelajari untuk membentuk model matematika. Ini Ibu berikan clue juga, misalkan motor itu X dan mobil Y. Silahkan yang mau menjawab nanti bisa dapat poin ya. Silahkan dipikirkan. Maaf ya kalau agak rame. Ya, Bu. Jadi, model matematikanya saja, gimana? Ya Bu, saya mau jawab Bu. Oh iya boleh, dia. Kan tadi misalnya X itu motor dan mobil itu Y. Ya. Jadi nanti model persamaan yang pertama yaitu 5X plus 3Y Ya. sama dengan 17. Model Ya, persamaan yang kedua yaitu 2X plus 4Y sama dengan 18.000. Itu Bu. Ya, Terus yang benar. 30X plus 20Y. Oke, benar banget ya, Dias. Jadi, ini jawabannya benar sekali seperti yang Ibu ini. Kemarin udah belajar ini. Satu lagi ya, supaya kalian ingat. Mungkin siswa yang lain mau jawab, boleh. Nah, ini. Di dalam kandang terdapat kambing dan ayam. Banyak 13 ekor. Jika jumlah kaki hewan tersebut 32 ekor, maka jumlah kambing dan ayam masing-masing adalah berapa? Petunjuknya kaki kambing itu X dan kaki ayam itu Y. Kaki kambing itu ada 4 ya, belum berubah. Terus kaki ayam ada 2. Dipikirkan dulu. Diberi waktu.
Gimana? Sudah ada yang mau menjawab? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Ya, boleh. Tapi kalau salah jangan dimarahin ya, Bu. Oh, enggak. Boleh. Udah berani jawab aja, saya senang. Ini tuh, kalau menurut saya itu, Saya pun Hah? Gimana? Kalau menurut Seperti saya nanti ya. itu, kan itu kaki kambingnya sama dengan X ya, Bu. Terus Mm-mm. kaki ayamnya sama dengan Y. Mm-mm. Berarti nanti X ditambahkan dengan Y, hasilnya 13. Karena kambing dan ayamnya totalnya 13. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu kaki kambing itu ada 4, Bu. Jadi 4E. Karena X-nya punya kambing. Terus kaki ayamnya ada 2, berarti 2Y. Nah, karena jumlah kaki hewannya ada 32, maka model matematikanya jadi 4X, kemudian ditambah 2Y, hasilnya 32, Bu. Ya, kita cek ya apakah benar. Gimana menurut teman-teman yang lain? Menurut kalian benar nggak? benar, Bu. Benar, Bu. Kayaknya. Kayaknya Sepertinya Iya, benar. Bu. Tadi saya mau benar. jawab itu, Bu. Oh ya. Tapi diambil Safira jawaban saya. Oh, nggak apa-apa, nanti ada gilirannya ya. Ah, pura-pura tuh adik, Bu. Terus kita cek ya jawabannya Safira apakah benar. Nah, benar sekali. Tadi X plus Y sama dengan 13 karena jumlah hewannya yang di kandang ada 13. Terus karena kaki kambing ada 4, jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 32 karena jumlah kakinya ada 32. Oke, untuk model matematika sudah paham? Sudah, Bu. Sudah ya, karena ini nanti jadi bekal kita Iya. perjaksamaan. Oke, lanjut Baik, ya. Ya, Bu. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan sistem perjaksamaan linier dua variabel. Dan hari ini juga kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik untuk menemukan himpunan penyelesaian dari sistem perjaksamaan linier dua variabel. Kira-kira manfaatnya apa untuk mempelajari perjaksamaan? Banyak sekali ya. Nah, ini Ibu berikan contohnya. Nah, sebelum belajar nanti program linier, siswa itu harus menguasai materi ini dulu, materi sistem perjaksamaan linier dua variabel dan menggambar grafiknya. Karena itu jadi bekalnya. Itu salah satu manfaat kita belajar sistem perjaksamaan linier dua variabel karena nanti akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu manfaat belajar grafik apa? Karena grafik itu nanti digunakan untuk melihat daerah penyelesaian masalah dan untuk melihat letak nilai optimum dari fungsi objektif. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Selanjutnya, nih, ini dalam dunia nyata ya. Misalkan ada seorang penjual roti. Bagaimana cara seorang penjual roti agar mendapat keuntungan maksimum? Nah, ini nanti sangat bisa diselesaikan dengan model matematika yang akan kita pelajari, yaitu program linier. Terus, Ibu kasih gambaran ya tentang program linier. Ibu kasih video ya.
SMA Negeri 11 Yogyakarta akan merayakan ulang tahun sekolah yang ke-100. Proses musyawarah untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. Sesuai kesepakatan, akan diadakan konser musik dengan bintang tamu Sheila on Seven. Dan konser tersebut terbuka untuk umum. OSIS berencana akan membuat merchandise berupa kaos dan mug. Dan telah Gak muncul ya videonya? Muncul nggak? Nggak ada, Enggak, Bu. Bu. Nggak Ini muncul, muncul. Bu. disepakati Nggak muncul, Bu. Ini muncul nggak? kaos dan mug yang Enggak. akan Iya, Bu. banyak 200. Oh, alah. Gak bisa ya? Kalau gini? Enggak. Bentar ya. Yang muncul di layar kalian cuman PPT-nya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kita lanjut aja ya. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari itu nanti misalkan sebuah perusahaan ingin keuntungan maksimum dengan biaya yang paling minimum. Nah, itu nanti bisa dicari dengan program linear. Kita lanjut dulu. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan cara menggambar grafik. Nih. Kalau kayak gini muncul nggak? Ini muncul nggak? Enggak, Bu. Belum muncul, Bu. Tidak, Bu. Yang kelihatan cuma PPT-nya, Bu. Gini? Muncul. Belum. Videonya? Iya. Bu. Iya, cuma PPT-nya, Bu. SMA Negeri 11 Yogyakarta Ini udah muncul, tahun Bu. sekolah yang ke-100. Ada nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Proses musyawarah untuk Ini contohnya yang mempersiapkan tadi. kegiatan tersebut. Sesuai kesepakatan, akan diadakan konser musik dengan bintang tamu Sheila on Seven. Dan konser tersebut terbuka untuk OSIS berencana akan membuat merchandise berupa kaos dan mug. Dan telah disepakati jumlah kaos dan mug yang akan dijual paling banyak 200 buah. Modal yang dimiliki adalah 6 juta rupiah.
harga beli satu buah kaos adalah Rp40.000. Dan akan dijual dengan harga Rp65.000 tiap kaos. Sedangkan harga beli satu buah mug adalah Rp15.000. Dan akan dijual dengan harga Rp30.000 tiap buah. Maka, berapakah jumlah kaos dan mug yang harus disediakan OSIS SMA Negeri 11 Yogyakarta agar mendapatkan keuntungan maksimum? Nah, itu tadi contohnya ya. Contoh penerapan program linear untuk kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Untuk kali ini kita bahas dulu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Nah, Ibu beri lembar kerja siswa. Nanti kalian silakan mengerjakan. Lalu salah satu nanti mempresentasikan ya tentang LKPD-nya. Baik, Bu. Ya, Bu. Sudah kelihatan? Silakan Udah Bu. kelihatan. Kelihatan. Maaf ya kalau di sini agak berisik. Ada tukang bulat. Nih. Kita baca bareng-bareng dulu. Mungkin ada yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, boleh. Untuk membuat kue semar mendem, bahan-bahan seperti beras, ketan, dan daging ayam, pihak sekolah tidak menyediakan. Karena bahan-bahan yang sifatnya tidak dapat bertahan terlalu lama, peserta didik yang menyiapkan sendiri. Oleh karena itu, setiap kelompok berbagi tugas pada masing-masing anggota untuk membeli bahan kue semar mendem. Budi dan Tuti kebagian tugas untuk membeli 4 kg beras ketan dan 1 kg daging ayam. Uang yang dibawa Budi dan Titi tidak lebih dari Rp60.000. Ya. Udah bisa dipahami belum? Jadi, sekolah sedang mengadakan ujian praktek ya, ini sepertinya ujian praktek memasak. Nah, itu suruh bikin kue semar mendem. Nah, bahan seperti beras ketan dan daging ayam itu pihak sekolah tidak menyediakan. Karena itu peserta didik diwajibkan untuk menyiapkan sendiri. Terus Budi dan Tuti ini kebagian untuk membeli 4 kilo beras ketan dan 1 kilo daging ayam. Tapi uangnya itu tidak boleh, nominalnya itu tidak boleh lebih besar dari
60.000. Kira-kira informasi apa yang kalian peroleh dari bacaan di atas? Saya, Bu. Ya, boleh Putri? Dari bacaan itu, kita dapat tahu kalau yang dibutuhkan tuh 4 kg beras ketan dan 1 kg daging ayam. Terus uang yang dibawa Budi sama Tuti itu cuma 60.000, Bu. Oh ya, benar ya. Untuk nomor 2 sama nomor 3, silakan dibaca dulu. Terus kalian boleh sih tanya-tanya teman, antar teman saling tanya boleh. Ini sama seperti permasalahan tadi tentang model matematika. Bu, katanya Edi mau jawab, Bu. Bentar Bu lagi mikirin Bu. Semangat tadi. Ya nomor Oh ya, kalimat matematikanya nih. Dari ini. Ini bisa nulis nggak sih? Nulisnya gimana ya? Kok infonya saya dong. Ini ya. Jadi tadi ada 4 kg beras ketan sama 1 kg daging ayam. Daging ayam. Total harganya tidak lebih dari 60.000. Ini ya infonya ya. Setuju? Iya. ya setuju Bu. Terus, nih, selanjutnya. Jadi, dari informasi yang udah didapat, bagaimana kalimat matematikanya? Jika X itu beras ketan dan Y itu ayam. Nah, Saya Bu ingin menjawab Bu. ya boleh. Jadi yang nomor kedua itu kan X itu pemisalan beras ketan. banyaknya beras ketan ya Bu. Jadi 4 kilo kan Bu itu. Jadi itu 4X. 4X ditambah 1 kilo daging ayam. Daging ayamnya kan dimisalkan dengan iya Bu. Y berarti 4X ditambah 1 Y karena itu tidak lebih dari 60.000 maka kurang dari sama dengan 60.000 Bu. Ya benar ya, kurang dari sama dengan karena nggak ada tandanya. 60.000. Teman-teman yang lain setuju? Saya setuju Bu dengan jawaban Edi. Ya. Setuju Bu. Saya juga, Bu. Sebentar ya, ini laptop Ibu baterainya mau habis. Iya, Bu. Bentar ya. Oke, udah. Lanjut ya. Untuk nomor 3.
Sama ya ini seperti nomor 2. Nggak bisa di bawahin ya? Bentar, ada error. Nah, nomor 3 hampir sama ya, ubahlah kalimat matematika menjadi bentuk persamaan. Ini sama Saya mau coba, Bu. boleh. Karena ini yang nomor 3, itu kan dari jawaban masalah 1A diubah jadi bentuk persamaan ya, Bu. Ya. Jadi ini sama kayak punya Edi, Bu. 4X, kemudian dijumlahkan dengan Y, 1Y, maka itu menggunakan tanda sama dengan hasilnya 60.000. Ya. Benar. Karena ini kan persamaan ya mintanya. Terus tanda 1 di depan Y seperti ini tuh boleh dihilangkan karena 1 kan sama. Jadi boleh ditulis 4X tambah Y sama dengan 60.000. Itu ya. Ya, Bu. Terus ini untuk yang B. Saya bacakan dulu ya. Jika Budi dan Tutik tidak membeli daging ayam, tapi hanya membeli 4 kilo beras ketan, karena uang yang dibawa hanya cukup untuk membeli 4 kilo beras ketan, maka kalimat matematikanya adalah, dipahami dulu. Jadi mereka hanya membeli 4 kilo beras ketan, tapi dengan uang yang sama. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Boleh. Kan tadi kan Pak beras ketan itu misalnya Y ya, Bu? Beras ketan itu X. Oh, X. Berarti model matematikanya, kalimat matematikanya yaitu 4X sama dengan 60.000. Ini Kayak gitu, Bu. Benar atau enggak, Bu? menurut teman-teman yang lain benar nggak? Atau masih bingung? Ya, udah benar ya. Jadi, misalkan mereka hanya bisa membeli 4 kilo beras ketan, karena uangnya itu hanya cukup untuk membeli 4 kilo beras ketan. Jadi, kalimat matematikanya benar seperti yang dijawab Dias, itu 4X sama dengan 60.000. Karena mereka nggak beli daging ayam, karena uangnya hanya cukup untuk beli beras ketan. Oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Harus diulang. Nah, ini. Ini hampir sama nih kayak yang tadi, yang C. Sekarang kalau uangnya mereka itu hanya cukup untuk membeli
daging ayam. Bagaimana kalimat matematikanya? Ya, biar cepat Ibu jawab ya. Ya, Bu. Hampir sama. Y, kan tadi kan permisalannya ayam itu Y. Y sama dengan, tadi uang yang di bawah ada 60.000, jadi Y sama dengan 60.000. Terus ini seperti jawaban nomor 3 tadi, 4X ditambah 6Y sama dengan, 4X tambah Y sama dengan 60.000. Di sini X, ini kalimat yang kedua tadi. Kalau Y-nya 0, X-nya 15. Ya kan? Kalau Y-nya ditutup, misalkan. Kalau Y-nya nih ditutup, gini. Nah, diperoleh X-nya itu 4X sama dengan 60.000 kan? X-nya diperoleh 15.000. Ya, Bu. Ya, karena untuk meringkas jawaban, 15.000 nanti boleh ditulis 15. Asalkan untuk yang Y nanti juga dihilangkan ribuannya. Kalau X-nya 0, berarti, hilang ya. Tadi 15. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 60. Jadi diperoleh X, Y itu 15,0. X, Y-nya 0,60. Ini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Gimana, masih fokus? Masih, Bu. Ya, semangat. Nah, Oke. Ini jawabannya. Terus yang selanjutnya ya benar. Nah, ini jawaban kalian tadi. Terus grafiknya itu seperti ini. Kelihatan? Belum. Belum kelihatan, Bu. Belum. Belum, Bu. Ini seperti ini. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, ini grafiknya seperti ini. 0,15 dan kebalik 15,0 dan 0,60. Jadi seperti itu kira-kira cara menggambar grafik. Tinggal ditarik garis sesuai yang sudah diperoleh tadi kan. Ini. Jadi caranya itu tentukan titik potongnya dulu. Dengan cara mengenolkan salah satunya. Misalkan mau mencari titik potong dengan X. Nah, itu Y-nya 0. Jadi titik potongnya 15,0. Terus selanjutnya, kalau cari titik potong yang lain, X-nya 0, Y-nya berapa gitu ya. Nah, ini secara lebih rincinya. Kita kembali ke materi. Ini. Nah, ini dia.
Untuk menentukan daerah penyelesaian, persamaan linear dua variabel dapat ditentukan dengan langkah berikut. Menggambar garis, dengan tadi ya, udah kita coba mencari titik potong sumbu X dan Y. Sumbu X, Y sama dengan 0. Nanti akan diperoleh titik potongnya. Yang kedua sama, titik potong sumbu Y itu jika X sama dengan 0. Diperoleh 0,Y. Terus memilih salah satu titik uji di atas atau di bawah garis. Nah, ini berlaku. Terus menentukan daerah penyelesaian. Ini nanti dulu. Nah, ini contohnya. Misalkan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, maka persamaan garisnya, nih, titik potong sumbu X, nih, titik potong sumbu X, Y-nya 0. Untuk titik potong sumbu Y, X-nya itu 0. Terus kita lakukan titik uji. Ini hanya berlaku untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Kalau misalkan sistem persamaan linear kan kita hanya selesai di nomor 1 ini. Tapi kalau pertidaksamaan linear, kita harus melakukan titik uji. Titik uji itu apa? Titik uji itu untuk menentukan di mana daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi dimisalkan titik ujinya 0,0. 0 itu untuk X dan 0 untuk Y. Kita masukkan ke persamaan yang ini, persamaan ini. Ternyata setelah dimasukkan, persamaan yang ini ya, maaf, yang ini. Nah, ternyata setelah dimasukkan, 3 kali 0 kan 0. Terus 2 kali 0 juga 0. Itu ternyata 0 itu kurang dari 12. Tuh. Maka berarti daerah himpunan yang diperoleh yaitu nggak bisa di next ya. Susah banget ini. Nah, nih. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya ini ya. Nih, daerah penyelesaiannya. Karena tadi kan 0 itu kurang dari 12, sedangkan persamaannya 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Belum, Bu. Tidak. Udah paham ya? Jadi ini yang dinamakan himpunan daerah penyelesaiannya. Nih, sepanjang ini. Biasanya untuk tanda kurang dari sama dengan itu digambarkan dengan garis lurus, tidak putus-putus. Tapi nanti kalau kurang dari dan lebih dari itu digambarkan dengan putus-putus. Oke. Ya, Bu. Kok tidak bisa lanjut ya? Nah, nih. Ini contoh kedua, kalau diketahui gambarnya, bagaimana persamaannya. Nah, kita balik dulu. Nih. Jika diketahui gambarnya, maka untuk menentukan pertidaksamaannya itu bisa dilakukan dengan yang pertama menentukan persamaan garis. Untuk titik potong sumbu B, 0 dan 0,A memenuhi AX plus BY sama dengan AB. Lalu uji salah satu daerah penyelesaiannya dan selanjutnya menentukan pertidaksamaannya. Nih jawabannya. Gini ya penyelesaiannya. Langsung kita aplikasikan saja. Ini kan bentar dulu bentar. Nah, ini kan titik potongnya dengan sumbu. Ini kan titik potongnya 3,0.
Terus ini di sini 0,2. Jadi kita peroleh tidak bisa di next. Susah. Nah, jadi kita peroleh 3,0 dan 0,2. 2x plus 3y seperti tadi sama dengan 2 kali 3. Titik ujinya misalkan 4,0. 2 kali 4 ditambah 3,0 itu sama dengan 8. 8 itu lebih dari 6. Jadi perbedaannya adalah ini. Kita ambil titik ujinya terserah, 0,0 juga boleh. Kalau misalkan 0,0 nanti tidak, kan 0,0 tidak lebih dari 6. Berarti yang di sini bukan daerah penyelesaiannya. Ya? Ya, Bu, paham. Paham ya? Ibu akan memberikan PR, ini nanti silakan di screenshot. Sebelumnya, jadi kita sudah belajar apa saja hari ini? Banyak, Bu. Tadi pertama mengingat tentang persamaan dua variabel, Bu. Ya, mengingat. Lalu, Terus tadi bikin grafik. ya, sebelum bikin grafik, kita belajar apa dulu? Tadi. Cara menentukan penyelesaiannya dulu dong. Oh, ya, Bu. Ya, dengan menggunakan titik potong tadi ya. Titik potong dan himpunan, dan selanjutnya baru menggambar grafik untuk mengetahui himpunan penyelesaiannya. Terus ada yang mau disampaikan dulu? Ini sudah mau 40 menit. Tidak, Bu. Ya, Bu. Sudah jelas ya? Udah, Bu. Ya, alhamdulillah. Nanti untuk belajar Ibu beri tugas ya. Ya, Tugas Bu. terus. Iya. Untuk bekal di pertemuan selanjutnya. Nggak apa-apa, tugasnya cuman sedikit kok. Tugasnya nanti Ibu share di grup WA saja. Untuk pertemuan kali ini, saya akhiri. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama, meskipun keadaannya masih seperti ini. Semoga tetap sehat-sehat. Amin. Amin. Semoga ya tetap sehat. Terus selanjutnya Ibu kasih ini preview untuk materi selanjutnya, itu kita akan bahas, kita akan masuk ke program linearnya. Seperti yang tadi udah di video itu, jadi program linear nanti membahas tentang maksimum minimum dari sebuah fungsi. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.